Halo semuanya, masih bareng Pak D di sini dalam siaran misteri. Kali ini kita sudah masuk ke part yang ke-6, di mana di part sebelumnya Indra sudah ditawarin kerja oleh Pak Sami. Nah, di part ini pengalaman apa yang akan didapat Indra dalam pekerjaannya dengan Pak Sami. Karena itu, kita akan lanjutkan di part ke-6 ini. Dalam Di Mana Bumi Dipijak, di situ gaib dijunjung. Langsung masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Salam merinding. Wanita di seberang jalan. Entah berapa lama sudah kami berkendara, hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah panggung yang cukup besar di pinggir jalan setapak di tengah hutan. "Sampendra," ujar Pak Sami turun dari mobilnya. Horor dan tak ada jalan pulang. Itulah yang terngiang di kepalaku saat aku turun dan melihat ke sekitarku. Pepohonan yang lebat mengelilingi rumah panggung tua yang besar. Kami memasuki rumah itu dan ternyata dihuni oleh sekitar 14 orang. Cukup sepi untuk ukuran rumah sebesar ini. "Kenalin, ini Indra. Jagain, jangan diapa-apain ya," ujar Pak Sami kepada 14 pasang mata yang melihat kepadaku sambil menyerahkan 2 kantong plastik besar yang sepertinya isinya adalah bahan makanan. "Kamu nyantai aja dulu, Ndra. Biar Tony masak dulu. Habis sarapan, kita baru kerja," ujarnya. "Saya bantuin masak, Pak. Saya jago kalau masak," ujarku bersemangat. "Yowis, bantu aku," ujar orang yang tadi ditunjuk oleh Pak Sami dengan nama Tony. Mungkin ini lebih tepatnya bisa disebut dapur alam terbuka. Ya, sepertinya semua kegiatan masak-memasak dilakukan di sini, di bawah rumah panggung, dengan ditemani tiang-tiang penyangga rumah. Tetapi sesuatu yang janggal mengganjal di pikiranku. Di atas hanya ada ruang terbuka yang luas, dengan satu bilik kecil tertutup triplek untuk mengganti baju, dan dapur ada di bawah sini. Di mana kamar mandinya? Pikirku dengan melihat sekelilingku. "Kamu kenal di mana sama Pak Samindra?" ujar Mas Tony membuyarkan lamunanku. "Oh iya, dikenalkan Pak Dion," jawabku polos. "Sebelumnya kerja di mana?" tanyanya lagi. "Dari Jakarta saya. Dulu sih di PT, terus terakhir jadi chef di Jakarta juga," jawabku. "Kok bisa nyasar ke Bontang ini? Gimana?" lanjut Mas Tony penuh selidik. "Panjang, Mas. Kapan-kapan saya ceritain," ujarku dengan senyum kecil. Tak lama kemudian
Indomie yang kami masak sudah matang dan kami kembali ke dalam rumah. Setelah makan dan sedikit ngobrol, kami semua siap untuk memulai pekerjaan yang aku tak tahu apa yang nanti akan kulakukan. Dra, kamu ikutin si Andri sama Pak Desukun ya, loading ke mobil. Yang lain kayak biasanya. Oke, kita mulai, ujar Pak Sami dengan tegas. Iya Pak, jawabku. Tapi mana Pak Desukun, mana Andre, ujarku dalam hati, mengikuti mereka semua melangkah keluar. Begitu kami menuruni lereng baru, terlihat satu traktor keruk yang lebih besar daripada yang biasa kulihat di Jakarta. Di Jakarta aku biasa menyebutnya belko. Satu mobil truk kuning bertuliskan diesel dengan bentuk mirip seperti mobil Pertamina saat mengantar premium. Dua truk besar, mirip-mirip truk yang sudah terisi kayu seperti dalam film Final Destination, dan satu mobil perata tanah yang terparkir di tanah lapang yang sudah digarap dengan rapi. Lebih jauh sedikit ke tengah, ada sebuah pos tempat menyimpan chainsaw dan peralatan safety lainnya. Keren, ujarku dalam hati, melihat alat-alat berat yang terparkir dengan gagah. Oi, Dra, sini, ujar seseorang dengan melambaikan tangan padaku yang kuasumsikan dia adalah Andri. Tinggal kamu teriakin aja, kalau udah pas posisinya, nanti pas Mas Sugeng mau menurunkan gelondongannya. Kita loading di sini dulu, nanti baru dipindahkan ke truk selanjutnya yang datang, ujar Andri padaku sambil memberi gambaran dengan tangannya. Siap, ujarku penuh percaya diri. Kalau teriak-teriak sih gua ahlinya, ujarku dalam hati yang merasa tampan dengan mengenakan helm safety. Apanya yang teriak-teriak aja, gerutuku pelan di tengah terik matahari yang tepat berada di atas ubun-ubun. Dra, jangan ngelamun, awas tuh di atas kamu, ujar Andre berteriak saat ada sebuah batang pohon yang tergantung di tali bergerak perlahan ke arahku. 86 Dor, ujarku sesigap mungkin. Dra, break ayo, ujar Andre dengan melambaikan tangannya. Panas sangat terasa karena matahari berada tepat di atasku. Helm safety pun sepertinya tak mampu banyak menolong. Kuikuti Andri berjalan menuju sebuah pondok kecil yang berada di pinggir tanah lapang yang mengarah ke jalan setapak utama. Loh, pada bawa motor kah? Tanyaku pada Andre sembari menunjuk ke barisan motor yang terletak di belakang pondokan ini. Iya, biar pada gampang kalau beli rokok, sabun, makanan di depan. Sama kalau mau pulang kan jadi enak,
ujar Andre sambil merebahkan tubuhnya. Kenapa nggak taruh di atas? Mobil Pak Sami aja bisa kan? Tanyaku sambil menunjuk ke arah rumah panggung yang terletak tepat di atas lereng. Jalan muternya kejauhan. Lagian naik turunnya kalau kesini kan nggak terlalu jauh, ujarnya santai. Suasana menjadi ramai seketika setelah yang lainnya juga menyusul kami ke pondokan ini. Tak lama kemudian Mas Tony datang dengan membawa plastik hitam besar yang terisi penuh dengan udang yang berukuran sama dengan telapak tanganku. Bantu nah, bikin api, keluh Mas Tony melihat semua rekannya bertelentang rapi seperti ikan asin yang dijemur. Sini Mas, saya bantu, ujarku mendekatinya. Api pun dinyalakan dan kami siap memanggang udang yang dibawa oleh Mas Tony. Wih Mas, gedenya, makan satu juga kenyang ini sih. Mahal ini ya, ujarku kagum. Gratis itu, dapat jaring di sungai bawah sana, ujarnya. Jaring, sungai, segede ini Mas. Mas Tony sendiri yang nyari. Oh, Mas Tony ini juru masaknya ya? Racauku penuh pertanyaan pada Mas Tony. Iya, jaring. Banyak di sini ginian Sindra. Kalau bosen udang, ya mancing ikan atau nembak kijang. Ya, pokoknya apa yang bisa dimakan rame-rame lah. Kan lumayan tuh, uang makan jadi utuh. Bukan, ini sih gantian. Setiap hari ada yang kebagian satu orang berburu makanan, ujar Mas Tony sambil tetap sibuk memanggang udangnya. Kamu baru Ndra, siap-siap mental aja yang kuat, lanjutnya dengan nada serius. Anak baru jangan ditakutin Mas Ton, ujar Andri menimpali. Maksudnya apa nih? Tanyaku penasaran. Istirahat berlangsung selama 2 jam dan ini dimanfaatkan oleh sebagian besar dari kami untuk tidur. Hanya tinggal aku berdua dengan Pak De Slamet yang terjaga sambil membakar rokok. Pak De, ini resmi atau gimana? Takut juga saya. Soalnya lupa tanya-tanya ke Pak Sami. Tanyaku membuka obrolan pada Pak De Slamet. Resmi Ndra, kita kan PT. Kamu nggak dijelasin kah? Asal ikut aja gitu, jawabnya dengan nada lembut. Enggak Pak, saya kegirangan aja ada yang ngajak kerja. Udah kelamaan saya nganggur, ujarku. Walah, anak muda emang begitu, terlalu semangat, ujarnya santai. Kalau ikut yang ilegal juga saya pernah dulu Ndra. Wih, tiap hari bawaannya panik sama merinding, lanjutnya. Iya, kalau ilegal kita nggak pakai izin pemerintah setempat. Kita hubungannya sama suku pribumi langsung. Sakti-sakti, ujarnya bersemangat. Aku lihat sepertinya Pak De Slamet adalah orang yang senang menceritakan masa lalunya. Bisa terbangkah Pak? Tanyaku bercanda.
Bukan, mereka nggak kelihatan, ujarnya serius dengan mata agak melotot. Jadi mereka nemenin saat saya nebang. Meskipun polisi hutan lewat di depan muka kita, mereka nggak akan lihat kita, ujarnya. Mendengar ucapan Pak D. Slamet, aku langsung teringat salah satu adegan film Harry Potter saat mereka tak bisa dilihat oleh sekumpulan Deathly Hallows saat mereka di hutan. Sesakti itukah, Pak D? Ngerinya, ujarku sedikit merinding. Ya, begitulah. Tapi entah kenapa, pribumi kayak suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, kalau ada mereka yang halus, gak berani ganggu, ujarnya dengan tatapan mata tajam ke arahku. Obrolan kami dihentikan oleh bunyi sirine yang berbunyi, menandakan waktu istirahat telah habis. Hari pertama bekerja adalah hari yang sangat panjang. Waktu seakan berjalan 18 kali lebih lambat dari biasanya. Entah berapa kali aku sudah melihat jam tanganku yang tiap detiknya seakan tak mau berjalan. Sore hari pun tiba, waktu menunjukkan pukul 04.00 saat sirine berbunyi, memaksa kami semua untuk menghentikan kegiatan. Rasa lelahku seharian terbayar sudah. Dengan perasaan lega mendengar alunan sirine yang menurutku aneh itu. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, kulangkahkan kakiku mengikuti Andri kembali ke rumah panggung. "Rak, mandi yuk," ujar Andri padaku yang sedang merebahkan diri di teras rumah panggung itu. "Di mana?" "Aku loh gak lihat kamar mandi," ujarku polos. "Di bawah, belakang pondokan yang tadi, agak turun ada sungai," ujarnya dengan tangan menunjuk-nunjuk ke arah bawah. "Rame-rame?" ujarku bingung. "Enggak, kalau malam kita berempat aja sama Pak D. Slamet. Pak D. Sukun yang lainnya pulang pakai motor," ujarnya sambil meninggalkanku turun ke bawah. "Tunggu Ndri, ikut," ujarku sembari bergegas mengambil handuk. Tak jauh memang, mungkin hanya berjarak 200 meter dari rumah panggung yang berada di atas. Tapi dari sisi manapun, aku melihatnya sungai ini seperti berada dari dunia yang lain. Bukan karena keangkerannya, tapi air yang bening ini adalah sebuah hal yang seumur hidupku baru pertama kali melihatnya. Sungai dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter yang terlihat hingga dasar, dan ikan yang berenang pun terlihat. Tanpa menunggu lama, Andre pun melepas semua pakaiannya dan melompat ke dalam air. Ya, semua pakaiannya tanpa terkecuali. "Ayo Ndra," ujarnya padaku. Agak risih aku menanggapi, seorang pria bertelanjang bulat memanggilku. "Aku yang di sana aja, Ndri," ujarku sambil meninggalkan Andri. "Masih baru, masih malu,"
ujar Mas Tony yang entah sejak kapan sudah ada di belakangku. Loh, nggak balik Mas? Tanya Andri. Enggak Andri, lagi males aku, ujarnya menyusul Andri melompat ke dalam sungai. Ya wis Ndra, hati-hati yo, ujar Mas Tony melambaikan tangan. Sakit perut juga jika membayangkan bahwa yang melambaikan tangan padaku adalah seorang laki-laki telanjang. Setelah berjalan hampir 50 meter dan yakin tak ada seseorang pun, aku pun membuka baju dan melompat ke dalam air. Air terasa sangat segar membasahi setiap bagian dari tubuhku saat aku mulai berenang ke arah tengah. Tapi tunggu, nggak ada anaconda kan? Syuting Anaconda and the Blood Orchid di Kalimantan kan? Pikirku yang mulai panik dengan kesepian di sekitarku. Mas, naik Mas, asa nenek. Mas, teriak seorang wanita mengagetkanku. Umak Jang, bidadarinya Jaka Tarub kah ini? Ujarku dalam hati karena melihat seorang wanita yang sangat cantik, berambut panjang dengan mengenakan kain yang menutupi dadanya hingga ke bawah, sedang berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya kepadaku. Kenapa Mbak? Ujarku dengan membalas lambaian tangannya dan tersenyum semanis mungkin. Ada nenek. Naik Mas, naik cepet, teriaknya dengan nada panik. Sejenak aku sadar, perempuan tengah hutan sendirian. Ada yang gak beres nih, ujarku dalam hati dan langsung berenang ke pinggir. Tanpa pikir panjang, aku pun naik dari sungai dan kembali mengenakan pakaianku. Saat aku melihat ke seberang, wanita tadi sudah tidak terlihat. Tanpa pikir panjang, aku pun naik dari sungai dan kembali mengenakan pakaianku. Saat aku melihat ke seberang, wanita tadi sudah tidak terlihat. Kemana dia? Ujarku pelan. Teriak-teriak ada nenek, terus hilang. Makin gak beres ini, gumamku. Sebuah suara keras di tengah sungai menghasilkan riak yang cukup besar, mengagetkanku. Lari Mas, tiba-tiba perempuan itu tepat berada di belakangku dan menyuruhku pergi. Seketika itu pula, merinding menjalar ke setiap inci dari tubuhku dan aku berlari sekencang-kencangnya. Kampung tak kasat mata. Mas Ton, Dri, teriakku keras pada Mas Tony dan Andri yang terlihat sedang mengenakan pakaian. Lah, kenapa Ndra? Baru kita mau nyusul ke sana, ujar Mas Tony bingung melihatku ngos-ngosan setelah berlari. Ada nenek-nenek Mas di sana, teriak-teriak dia, ujarku sambil mengatur nafas.
Serius kamu? Ujar Andri panik. Tapi Ndra, mana ada buaya teriak-teriak, ujar Mas Tony bingung. Ah, nenek Mas, bukan buaya. Tadi ada perempuan di sana Mas, teriak-teriak ada nenek, begitu, ujarku panik. Tadi ada perempuan di sana Mas, teriak-teriak ada nenek, begitu, ujarku panik. Dre, kita ambil senapan gak? Diberesin sekarang, dia bisa ngancem yang lain nanti, ujar Mas Tony. Langsung berlari kembali ke atas. What? Malah ditinggalin gua, keluhku dalam hati sambil mengikuti mereka. Tungguin, teriakku pada mereka. Kami akhirnya tiba di pondok tempat kami beristirahat tadi siang. Mas Tony terlihat membuka sebuah lemari kecil di sudut ruangan dan mengambil 2 pucuk senapan angin, laras panjang, dan memberikan salah satunya pada Andri. Ndra, kamu tunggu di sini, apa mau ikut? Tanya Andri padaku. Bentar. Sebenarnya kita ngejar apa sih? Itu tadi orang loh Mas. Cewek cakep juga. Masa mau kalian tembak? Ujarku emosi. Dia tadi bilang ada nenek kan, Ndra? Nenek itu buaya. Kalau perempuan itu, dia kayaknya orang pribumi. Udah, jangan kelamaan. Ayo keburu pergi dia, ujar Mas Tony. Perempuan itu suku pribumi. Dayak. Gimana dia tadi nyebrang jadi gak basah? Pikirku membayangkan wanita tadi sambil mengikuti langkah Andri dan Mas Tony. Matahari sudah mulai gelap saat kami sibuk menyusuri sungai tempat di mana aku mandi dan melihat perempuan tadi. Awas Ndra, jangan deket-deket air. Dia bisa nyamber sekitar 3 meter dari air, ujar Mas Tony mengingatkanku. Sontak saja aku langsung melompat sejauh mungkin dari pinggir air. Kamu yakin di sini, Ndra? Ujar Andri sambil memperhatikan sekitarnya. Iya Mas, dia tadi di seberang sana, di atas pohon yang tumbang ke air. Pas saya naik, dari air dia hilang. Terus tiba-tiba perempuan itu ada di sini, teriak-teriak lagi. Ujarku menjelaskan dengan serinci mungkin. Bukan cewek. Buset nih anak, pikirannya cewek aja. Neneknya di mana? Ujar Andre emosi. Hingga Mas Tony tak bisa menahan tawanya. Saya nggak paham. Emang sih dia teriak-teriak nenek. Saya nggak lihat nenek-nenek tadi. Saya takut dia terus lari. Mana saya tahu kalau nenek itu buaya. Ujarku dengan putus asa. Tapi tadi sih ada riak kayak binatang gede di sana. Lanjutku sambil menunjuk ke arah tengah sungai. Tiba-tiba sesuatu yang besar bergerak di air dengan jarak sekitar 10 meter ke tengah sungai dari arah kami. Wayo,
Ujarku kaget dan langsung memperagakan gerakan silat yang sangat terlihat aneh. Tak ada kata-kata keluar dari Mas Tony dan Andri. Mereka berdua sangat fokus dengan riak yang tertinggal di air. Sejenak aku mengaguminya. Inilah pemburu profesional. Tapi, Dri, udah pernah buru buaya kah? Ujarku pelan pada Andri yang sedang mengarahkan senapannya ke air. Belum. Mas Tony mungkin pernah, ujarnya sambil melirik Mas Tony. Aku juga belum, ujar Mas Tony gugup dan sedikit gemetaran. Memperhatikan mereka berdua, aku tersadar sesuatu yang sangat amat ganjil. Mas Ton, kulit buaya pan tebel ya? Pakai senapan angin begini, tembuskah? Bukannya cuma geli, ujarku polos. Mendengar perkataanku, Mas Tony dan Andri langsung terdiam dengan keringat keluar dengan deras di dahi mereka. Perlahan tapi pasti, seekor buaya yang sangat besar naik ke permukaan di seberang sungai. Mulai dari kepalanya yang besar hingga ekornya. Dia hanya diam mematung dengan membuka mulutnya. Warnanya putih kekuningan dengan banyak bintik hitam. Tapi yang paling mengerikan adalah ukurannya. Kutebak jika panjangnya mencapai 5 meter. Mas Ton, Dri, Nenek, ujarku gemetaran. Memang sang nenek ada di seberang sana, berjarak kira-kira 20 meter. Tapi dengan ukurannya dan senjata yang kami miliki, cukup membuat nyaliku ciut. Jika Andre, mungkin aku bisa membedakannya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti arti dari diamnya mereka. Apakah takut atau fokus? Mas Tony sudah mengambil ancang-ancang akan menembak ketika sebuah tangan yang kurus menahan ujung dari senapan yang ia pegang. Siapa? Pikirku dalam hati, karena kini di depan kami ada seorang laki-laki dengan pakaian khas suku, mencegah Andri dan Mas Tony untuk menembak. Kami bertiga benar-benar mematung tanpa bisa bergerak sama sekali. Terdengar suara langkah di sekelilingku, bukan satu tapi banyak. Perlahan aku bisa bergerak dan melihat sekeliling. Dan ternyata entah dari mana datangnya, sekarang kami dikelilingi oleh sekitar 20 orang laki-laki dengan pakaian khas suku, membawa senjata parang yang sangat mirip dengan milik Pak Dion. Di depan kami walaupun jauh, ada buaya yang sangat besar. Di sekitar kami sekarang, ramai orang-orang membawa pisau besar. Sebentar aku teringat akan mimpi saat aku tertidur di kebun Pak Dion.
Mereka sekilas terlihat sama, tapi entah bagaimana menggambarkan kengerian ini. Orang yang tadi mencegah kami menembak berdiri di depan kami dan mengisyaratkan kami untuk mundur, dan tanpa perlawanan sedikit pun kami menurutinya. Entah bahasa apa yang keluar dari mulut orang itu. Dia berkata-kata sambil mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakannya. Kami bertiga hanya bisa diam dan takjub dengan apa yang kami lihat. Ya, salah satu dari mereka berjalan di atas air dan mendekati buaya itu. Perlahan tapi pasti, langkahnya di atas air kian mendekati sang nenek hingga jarak cukup dekat, dan cep, dia menancapkan pisau parangnya ke kepala buaya itu hingga tembus ke tanah. Tak ada perlawanan, tapi ada gerakan dari sang nenek. Dia seakan menerima pembunuhan atas dirinya dengan sangat ikhlas. Kalian ikut saya ya, kita makan sama-sama, ujar lelaki yang berada di depan kami. Aku hanya mengerang dan belum sempat aku menjawab, Mas Tony langsung mengiyakan ajakan orang itu. Diam, ke pondokan kita nanti, ujar Andri berbisik sangat pelan padaku. Dia ngomong bahasa Indonesia, ujarku membalas bisikannya. Langit mulai gelap dan cahaya yang ada hanya sebatas remang senja. Tapi terlihat jelas jika buaya yang telah mati itu kini terikat pada sebatang kayu dan dua orang dari mereka mengangkatnya. Hanya berdua, tapi mereka bisa mengangkat makhluk sebesar itu. Yang aku tebak berat dari hewan itu pasti lebih dari 500 kilogram. Kami menyusuri pinggiran sungai sekitar 10 menit berjalan kaki, dan terlihatlah nyala api dari sebuah perkampungan. Sepanjang perjalanan, tak ada satupun dari kami bertiga yang berani mengeluarkan suara.